Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, warta gereja kita Minggu 23 Agustus 2020. Selamat datang dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat Tuhan, baik yang sudah setia dan secara menetap beribadah di GBI Santeong maupun yang pertama kali hadir hari ini. Kami mengundang dengan segala hormat Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk berkenan berdiri di tempat untuk disambut jemaat dan pelayan. Untuk menjadi jemaat terdaftar di GBI Santeong, harap bersedia memohon penerbitan kartu keanggotaan jemaat sesudah dibaptis secara selam dan beribadah secara teratur dengan membawa persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Dan di GBI tidak ada iuran jemaat. Tema umum Gereja Betel Indonesia 2020 adalah sehati menuntaskan amanat agung, di mana kita yakin bahwa Tuhan akan memakai kita membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Maka di tahun penuaian besar ini atau sehati menuntaskan amanat agung ini, kita harus mempersiapkan diri sebagai gembala dan jemaat, serta harus disibukkan oleh banyak pekerjaan pemenangan jiwa. Berita kejemaatan ibadah tengah minggu Rabu 26 Agustus 2020 dilaksanakan di gereja pukul 19.45 WIB. Pujian Ibu Dian, pendoa syafaat Ibu Rina. Jadwal minggu depan, pujian untuk sesi yang pertama Tim 4 LCD Emmanuel, pewarta Bapak Esra Situmeang, pendoa syafaat Ibu Esra, penerima tamu Diaken. Pujian untuk sesi kedua Tim 4 LCD Indah, pendoa syafaat Ibu Erni, penerima tamu Diaken. Mari kita tetap dukung dalam doa dan persembahan terbaik kita, perpuluhan, ucapan syukur, persembahan sulung, dan persembahan khusus untuk kemajuan pelayanan gereja kita GBI Jemaat Santeong demi mendukung penuaian jiwa-jiwa bagi Tuhan. Selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya di dalam minggu ini. Terima kasih kepada Ibu Diaken Magdalena Gea atas pelayanan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus semakin memakai dan Tuhan Yesus mengurapi dan menambah kepercayaannya. Marilah kita ajak saudara-saudara kita untuk hadir dalam ibadah minggu depan.
Kisah Rasul 4, 34-37 saya menyimpulkan bahwa manusia pada prinsipnya mementingkan diri sendiri, tetapi oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita membuat kita menjadi orang murah hati. Sekali lagi, manusia pada dasarnya selalu mementingkan diri sendiri, tapi hanya oleh Roh Kudus yang tercurah dalam diri kita lah mengubah hati kita menjadi orang yang murah hati. Pikirkan orang berdosa supaya diselamatkan, pikirkan orang yang gak punya makan supaya mereka juga punya kesempatan makan, pikirkan orang yang tidak bernasib baik supaya mereka bernasib baik. Itu hanya ada di hati orang yang hidupnya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan untuk orang-orang seperti itu tidak ada motivasi di balik perbuatannya. Dia akan tulus karena Roh Kudus yang mendesak dia melakukannya. Rasul-rasul membagi-bagikan apa yang mereka punya pada saat itu. Kiranya orang percaya juga membagi-bagikan apa yang dia punya, membagi waktunya, membagi doanya, membagi rezekinya, membagi apa yang dia punya. Karena itu bukti bahwa hidup penuh Roh Kudus, dia akan didesak untuk jadi orang yang murah hati dan tidak dibuat-buat secara alami. Dia hidup sebagai orang yang penuh dengan kemurahan Allah. Amin. Roh Kudus tidak bersifat menjajah, memaksa. Roh Kudus itu sangat lembut. Dia bersedia dan rela mengisi dan memenuhi hati setiap orang yang dengan rela melihat kebutuhan utamanya di dunia ini selama hidupnya adalah dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus akan penuhi orang-orang yang tidak banyak perbantahan dalam pikiran soal masuk akal atau tidak masuk akal, soal dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya akan memenuhi orang yang rela dikuduskan, disucikan, melepaskan hidupnya dan hatinya dari keterikatan akan dunia yang penuh dengan dosa, lalu dia terikat kepada kebenaran Tuhan. Roh Kudus akan menghinggapi memenuhi orang seperti itu. Roh Kudus akan rela tinggal dalam hidup orang yang ingin dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa untuk menjadi alat kesaksian tentang perbuatan Allah di tengah dunia melalui panggilan apapun dia. Hari ini adakah engkau bagian daripada orang-orang yang siap untuk menjadi tempat tertaruh dan tercurahnya dan berdiamnya kuasa Roh Kudus itu? Kalau itu kerinduanmu, siapkan hatimu hari ini melalui doa dan penyembahan. Curahkanlah jurnal ibadah minggu lalu dan informasi ibadah sepekan silakan baca di media Betel yang dibagikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.